ini teman, ini sekarang saatnya kita belajar tentang sesi budaya. Kebetulan kan bukunya Pak Hawi Setiawan ini sudah terbit dan bagian besar sudah kita bagikan untuk baca. Apa Kang Ujang belum ya, sama Rizky belum dapat bukunya, besok nyusul. Nah, ini nanti keganggu waktu baca. Membaca itu adalah gangguan, buang-buang waktu, tidak menghasilkan. Lurus kambing loh. Termasuk ini yang terjemahin nggak ada yang bayar kan, menelantarkan anak istri gara-gara pekerjaannya. Jadi hal yang pada Buku ini harus direspon karena apa? Waktu pertama judulnya memang ini agak nggak pas untuk mencerminkan isi buku yang itu ilmiah. Kalau bagaimanapun judul utama puisi itu tuh berarti bukan sastra ilmiah. Pokoknya kesannya ini bukan kok kita memperdebatkan. Tapi tidak apa, karena memang sudah jadi dan ini kita harus mempelajari tentang satu objek masyarakat yang lampau, yaitu suku Sunda, tapi lebih tepatnya Priangan. Setelah saya baca ini nggak relevan kalau kemudian ditambatkan kepada Sunda yang di luar Priangan, karena berbeda. Yang Purwakarta agak utara, yang kampungmu itu sampai pesisir itu berbeda. Problemnya juga sudah berbeda. Nah, ini buku ilmiah, sangat ilmiah karena juga ini disertasi ya, dokter kan, gelar dokter dia itu. Leiden University. Keren sekali dan kita bisa menemukan akar-akar masalah yang kita hadapi. Jadi buku ini akan kita jadikan satu modul utama di Yayasan Odesa Indonesia. Artinya ini buku kajian tentang puisi tapi ilmiah, terus opiknya kebudayaannya kuat, ditopang lagi oleh cara pandang etnografi. Nah, makanya jadi layak jadi modul untuk pergerakan, terutama ini yang mengajar-ngajar. Ini jagonya. Jadi ini bukan kok puisi untuk suka duka lara atau bersenang-senang. Dengan membaca ini lantas kita harus apa? Harus berjuang. Nah, Mang Hawi begini, ini Adit sudah membaca, Sauki juga sudah. Udah ya? Tapi jangan tanya sudah paham belum. Makanya karena dasarnya itu suudon itu penting, mencurigai mereka tidak paham. Lebih baik aku panggil Pak Dr. Hawi ke sini. Lebih baik belajar pada ahlinya. Nah itu ikuntum latalamun. Wah, karena ini penting, harus ditanamkan di otak-otak pribumi itu. Harus dibekali literasi yang benar supaya paham di mana dia hidup dan mengapa dia harus mengajar. Jangan-jangan dia nggak paham mengajar itu gunanya apa. Jangan-jangan main-main. Jangan-jangan juga cuma ngarepin honor dari Mang Hawi gitu loh. Itu kan bisa celaka gitu. Karena itu Pak Hawi, izinkanlah ini dijelaskan sesingkat-singkatnya dengan bahasa kaumnya. Maksudnya kaum yang susah paham itu harus diberikan penjelasan. Kan begitu, hadisnya itu kan ya, kaum yang berbicara sesuai kaumnya. Kaum yang jongkok otaknya, jelaskanlah dengan cara yang mudah, yang fasih, yang bisa diterima. Terus kemudian nanti akhir tahun atau awal tahunnya, berarti 2002, kita terbitkan buku yang lebih tebal tentang ini juga. Jadi silahkan Mang Hawi diskusikan sambil jalan. Sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelaskan latar belakangnya dulu di Gus. Jadi minat saya itu sebetulnya pada sejarah kebudayaan kan. Apa sih kebudayaan itu? Buat saya sih sederhananya, kalau kita ngomong kebudayaan berarti kita bicara soal bagaimana orang menjalani hidupnya gitu. Itu aja. Bagaimana orang menjalani hidupnya dari hari ke hari, ya, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Nah, itu akan melibatkan soal nilai-nilai
yang mereka yakini, yang mereka percayai, yang mereka realisasikan dalam hidup sehari-harinya, akan menyangkut juga cita rasa seninya, sastranya juga, ya, dan sebagainya. Nah, saya persempit selama ini area perhatian saya lebih ke sejarah kebudayaan di Jawa Barat khususnya, lebih khusus lagi di masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda yang saya maksudkan masyarakat penutur bahasa Sunda. Ini mayoritas kan tinggal di wilayah barat Pulau Jawa, Banten, Lujeng Sumping. Wah, ini senior ini. Atau nuhun, Pak. Namanya ngawitan, Pak. Iya ya, Pak Musin. Jadi gitu teman-teman, jadi saya menerjemahkan gitu kebudayaan yang saya maksudkan itu bagaimana kira-kira manusia menjalani hidupnya, dan minat saya ingin mengetahui gimana sih sejarahnya orang menjalani hidupnya di Jawa Barat, ya, para penutur bahasa Sunda ini. Nah, ya untuk sederhananya sebut aja masyarakat Sunda gitu ya. Nah, kebetulan kan di belahan barat Pulau Jawa tuh tinggalnya. Ada yang disebut area Priangan, yang tadi sama Gus Pak Isi singgung-singgung, itu orang Eropa mungkin sengaja, mungkin juga salah ucap, biasanya nyebutnya Preanger ya. Ada hotel Preanger segala. Itu memang nama nomenklatur itu pernah dipakai di dalam administrasi kolonial dulu ya, untuk memberi tanda pada 5 kabupaten sebetulnya ya. Ialah Cianjur di barat, kemudian Bandung di sebelah timurnya, lalu Sumedang, lalu Limbangan, Garut ya sekarang, dan Sukapura, Tasik. Itu yang disebut Prianger sebetulnya secara administratif pemerintahan, the so-called Priangan itu. Tetapi sebenarnya secara kebudayaan Priangan itu nggak sebatas 5 wilayah itu sesungguhnya, sampai ke Cirebon segala. Makanya ya ini ceritanya agak menyimpang ya. Setahu saya waktu masyarakat Jawa Barat mengusulkan adanya satu universitas negeri, mengusulkan pada pemerintah di Jawa Barat ya, nama yang tadinya mau dipilih itu adalah Parahyangan, Priangan toh, varian dari Priangan, Universitas Parahyangan. Tetapi pada hari-hari terakhir ada satu pertimbangan pikiran lagi, bahwa kalau namanya Universitas Priangan dikhawatirkan masyarakat Jawa Barat yang dari belahan Banten di barat dan masyarakat Cirebon di timur tidak kurang merasa memiliki universitas itu. Kalau gitu ganti aja namanya jadi Pajajaran gitu. Itu antara lain bedanya Priangan secara administratif dan Priangan secara kebudayaan. Oke, kira-kira itu minat saya kayak gitu. Nah, waktu saya nerusin sekolah di ITB, Pak, di seni rupa, kebetulan kajian saya juga berkaitan sama sejarah kebudayaan, yang bahan-bahannya memang berbahasa Belanda. Saya udah coba ke beberapa tempat ya. Dulu di Bandung tuh ada yayasan namanya Pak Widya Karya apa itu, mau belajar bahasa Belanda, tapi tinggal gerejanya aja udah bubar yayasannya, buku-bukunya juga pada kemana. Nggak ada lagi kita tempat kursus bahasa Belanda di Bandung, harus ke Jakarta, jauh, berat di ongkos ya. Akhirnya ya udahlah otodidak. Orientasi saya gimana caranya saya bisa baca teks Belanda gitu loh. Ya alhamdulillah kita zaman sekarang terbantu oleh alat teknologi IT ini. Saya sampai sekarang masih berlangganan gratisan podcast dari NPO ya, Radio Nederland, biar telinga saya terbiasa dengerin the native speaker speaking in their own language gitu ya. Jadi tiap jam tuh Pak Hamid saya dengerin berita-berita Belanda ya. Holland Spreken gitu. Biar karena saya punya anggapan kalau kita mau belajar bahasa asing, yang pertama itu kita harus dengar penutur bahasa tersebut berbicara dalam bahasanya. Jadi saya biarin aja ngerti gitu pojang dengekeun we nu atau bahasa Belanda gitu ya, terus buka YouTube yang diskusi-diskusi Belanda saya plototin. Lalu saya beli beberapa kamus ya,
kamus yang saya andalkan dari Vandal ya, terus ada beberapa kamus lain yang cukup representatif. Juga kebetulan ada kamus Belanda Indonesia yang disusun oleh satu expert dari UI bekerjasama dengan expert dari Belanda, sehingga bisalah selama 6 bulan saya baca besertanya di tom, dan tomnya cukup sabar menemani saya menerjemahkan ini, sehingga 200-an halaman ini selesai selama 6 bulan, alhamdulillah. Oke, ini buku tentang apa? Buku ini ceritanya orang Sunda punya pengertian mengenai literatur. Apa itu? Sastra. Apa itu puisi? Sejauh mana Belanda punya andil di dalam pemahaman orang Sunda mengenai puisi? Nah, Tom mau pelajari itu. Jadi Van Kennis tot Kunst. Dari kira-kira kalau saya terjemahkan, dari medium pengetahuan menjadi seni. Apa sih maksudnya? Dulu menurut studi ini, pada mulanya Gus, di kalangan orang Sunda, puisi itu merupakan wahana pengetahuan. Jadi puisi yang dimaksudnya itu bentuk puisi terikat sebetulnya. Puisi terikat itu apa? Puisi yang dibatasi oleh aturan-aturan jumlah suku kata tiap baris, jumlah bunyi akhir tiap lariknya dan sebagainya, yang kita pelajari dari kebudayaannya Gus Faiz ini, dari Mataram. Mataram kan pernah memberi dampak kultural yang cukup kuat terhadap wilayah Jawa Barat selama mungkin lebih kurang 200-an tahun ya Banten. Sampai-sampai dulu bupati-bupati dari wilayah Jawa Barat itu secara periodik mereka datang ke pusat kebudayaan di Mataram, pusat kekuasaan Mataram, untuk apa? Selain untuk menghaturkan seba dan sebagainya, itu tanda kesetiaan terhadap Sultan Agung atau apa gitu sebagai vasalnya, mereka mempelajari bahasa Jawa, mempelajari kebudayaan, dibawa ke sini, ke Jawa Barat, sehingga surat-surat resmi di kalangan bupati di Priangan waktu itu biasa ditulis dalam bahasa Jawa, bukan dalam bahasa Sunda, sampai abad 19. Dan konon kalau kita mengajak bicara para bangsawan Sunda bukan dengan bahasa Jawa, apalagi mengirim surat bukan dalam bahasa Jawa, mereka akan tersinggung. Jadi menyesuaikan diri sama bahasa di di Mataram. Nah, salah satu dampak dari itu dikenalnya bentuk-bentuk puisi terikat yang dikenal di Jawa, yang disebut pupuh di sini, atau dangding. Ya, ada berapa? 17 bentuk puisi. Ya. Ada yang namanya bentuk kinanti, sinom, asmarandana, dangdang gula, magatru, apalagi itu 17 buku saya nggak hafal. Dan itu patokannya jelas. Kalau kinanti lagunya gimana, jumlah suku katanya gimana, itu jelas. Nah, yang dari Jawanya pupuh itu dalam bahasa Jawa, di sini kemudian pupuh dalam bahasa Sunda. Nah, sehingga dikenalah dangding atau pupuh dalam bahasa Sunda sejak itu di wilayah Jawa Barat di kalangan orang Sunda. Jadi orang Sunda suka nembang, suka bersenandung dengan lagu-lagu itu. Nah, dulu pada zaman itu pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu disampaikan lewat medium itu, Pak. Termasuk pengetahuan pertanian ditulis dalam bentuk kinanti. Bahkan Bupati Bandung Wiranata Kusumah keberapa tuh Anton, menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan surat Al-Baqarah ke dalam bahasa Sunda, akhirnya dalam bentuk-bentuk pupuh itu. Ya, misalnya Al-Baqarah dalam wadah pupuh kinanti. Itu yang diteruskan oleh almarhum Pak Hidayat Suryalaga di abad 20. Kalau Pak Qurannya diambil. Itu Nur Hidayah itu terjemahan Al-Quran di dalam bahasa Sunda dalam wadah puitik terikat kayak gitu contohnya. Nah, ini
dari dulu itu pengaruh kita serap dari kebudayaan Jawa. Ini kan terjemahan, tetapi dulu yang awal setahu saya Pak Wiranata Kusuma dalam haji kan. Ini pupuk Sinong, gitu. Ya Pak Hidayat setahu saya tidak mengklaim ini sebagai terjemahan Al-Quran, kitab Nur Hidayahan. Dan ini bisa dinyanyikan dengan iringan kecapi. Tetapi intinya memang dari Quran. Kalau muat saya ini terjemah adaptasi Sunda secara puitik atas kitabnya orang Islam, Al-Quran. Dan dulu Pak Wiranata Kusuma awalnya menerjemahkan Al-Baqarah ke dalam bentuk seperti ini. Diteruskan oleh Pak Hidayat. Nah, selain untuk urusan keagamaan, pengetahuan-pengetahuan modern juga diwadahi dalam bentuk seperti itu, Mid. Pengetahuan pertanian, ilmu alam, teknologi, termasuk politik, semua disampaikan dalam bentuk pupuk, dalam bentuk puisi. Nah, makanya Tom mengatakan pada periode itu puisi itu sekadar medium penyampaian informasi atau pengetahuan. Belum ada pertimbangan bahwa itu sebuah art. Itu lain urusan. Nah, Belanda pada mulai abad 19 ada upaya-upaya memodernisasi kehidupan masyarakat kita. Dia ada upaya gimana caranya supaya bahasa prosa lebih diandalkan dan bukan bahasa puitik yang dirasakan banyak hambatan. Ya, jadi dari bahasa puisi jadi bahasa lancaran gitu loh. Yeah. Bahasa prosa kan beda. Yeah. Kan nggak kebayang oleh orang Belanda bagaimana mungkin kita menjelaskan satu traktat filsafat dalam bentuk puisi misalnya, atau menjelaskan kompleksitas IT teknologi dalam bentuk teks yang terbatas, Smarandana agak susah itu ya. Karena kadang-kadang ini kan lagunya yang penting, isinya tuh bisa kadang-kadang mungkin berapa persen kan gitu. Tapi waktu itu ya gimana? Kenyataan seperti itu. Bahkan kemampuan berpuisi itu dianggap salah satu ciri keterpelajaran bangsawan Sunda. Even surat cinta, apalagi surat cinta itu harus dalam bentuk puisi. Jadi kalau kamu Ujang demen sama cewek siapa, kirim suratnya itu kan dalam bentuk puisi. Dan semua orang terpelajar bisa itu. Sampai sekarang masih sebetulnya. Saya profesor ini Pak Musin, ada guru besar dari UPI emeritus Pak Yus Luciana. Sampai sekarang sering berkirim ini ke saya, berkirim text message melalui WA, bentuknya puisi, Pak. Salam lebaran, saya kagum kok cepet gitu. Karena memang ininya udah bahasa itunya masih jejak itu masih terwariskan. Nah itu pada zaman itu. Nah pengaruh Belanda kemudian ini diubah nih. Awalnya memang terutama ketika organisasi NZV itu, Nederland Zending Vereniging, lembaga Alkitab Belanda, misionaris mau menyampaikan isi dari Injil ke dalam bahasa Sunda, mereka mengalami kesulitan. Masa sih Injil harus diterjemahkan dalam bentuk Kinanti Sino Mas Marandana? Dia ngotot tuh kayak Grasheis siapa gitu. Bahasa prosa ini bahasa dianggapnya ini bahasa main-main kayak gini. Nggak bisa diandalin. Pakai bahasa prosa dan nggak laku. Orang nggak suka orang Sunda membaca yang bahasa gitu. Bahasa formal. Itu bukan bahasa orang yang terpelajar. Terpaksa aja kan bahasa puisi kayak Sinome gitu. Nah, tetapi ini berubah melalui pendidikan modern yang dilakukan oleh Belanda. Di sekolah-sekolah yang didirikan oleh inisiatif kolonial Belanda, anak-anak pribumi dicoba belajar menulis dalam bahasa prosais, terutama untuk kepentingan pengetahuan. Surat menyurat dalam bahasa prosa, apalagi bahasa pengetahuan pertanian dan sebagainya. Untuk administrasi pemerintahan tidak lagi pakai puisi.
Nah, puisi kemudian diupayakan didorong menjadi punya tempat khusus sebagai art, sebagai literature. Makanya disebutnya kunst. Kunst ini istilah Belanda untuk art, seni. Jadi gitu. Dengan kata lain, pengaruh kolonialisme Belanda ini menggeser lokasi kreativitas berpuisi terikat itu dari medium pengetahuan yang jangkauannya luas, kemudian menjadi bidang seni yang khusus hanya untuk para penyair, pujangga dan sebagainya. Dan medium pengetahuan sendiri kemudian digantikan perannya oleh bahasa prosa yang kita andalkan hari ini. Kita baca buku prosa kayak gini kan dan sebagainya. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan saling silang, saling susuk berbagai kepentingan di dalam di kalangan orang Eropa dalam hubungannya dengan perubahan sosial atau kemasyarakatan di Jawa Barat di kalangan orang Sunda ini. Ada 3 pihak yang menurut studi Tom van den Berge ini yang berperan di kebunan, khususnya Karel Frederik Holle di Cikajang Garut. Ya. Holle itu kalau kita baca biografi Holle yang insya Allah sedang saya terjemahkan, sekarang baru 2 bab saya setor ke Gus Faiz, itu adalah cerita bagaimana orang bisa mengubah lahan terlantar di Cikajang menjadi sebuah perkebunan teh yang bisa menghasilkan teh berkualitas baik ya, dan menjadi inisiator dari perubahan peradaban di sekelilingnya. Jadi pada akhirnya Holle bukan hanya mengurus teh, melainkan juga mengurus sekolah, ya, mendorong Raden Haji Muhammad Musa menuliskan kisah-kisahnya di dalam Wawacan, ya, dan menerbitkan bukunya, juga menyampaikan saran-saran perbaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat pribumi untuk gubernur jenderal dan sebagainya. Ya. Nah, itu kalangan The Planter, khususnya Holle sangat berperan besar di dalam mengubah persepsi orang Sunda, ya, termasuk di bidang puisi. Apa itu puisi dan apa itu prosa. Yang kedua adalah kalangan disebut oleh Tom itu adalah The Zendelingen. Zendelingen, para penginjil, para ahli kitab, ya, dari NZP, dari mana lagi gitu ya. Ada 2 organisasi saya kira, salah satunya NZP yang mengutus para padrinya ke Jawa Barat, ya, untuk menyampaikan perkabaran Kristiani ke kalangan orang Sunda dengan hasil yang tidak terlalu sukses sebetulnya. Itu menarik tersendiri. Bagaimana kristenisasi di Jawa Barat tidak sesukses di wilayahnya Gus Faiz di belahan Jawa Tengah dan Timur itu. Yang terakhir adalah kalangan Wetenschapper, kalangan ilmuwan seperti N.J. Krom dan sebagainya. Nah, ini dalam banyak kasus ketiga kalangan ini bentrok, pandangannya lain-lain. Misalnya kayak tadi saya gambarkan, yang satu berpendapat kayak Holle lebih realistis. Pada awalnya nggak apa-apa deh diwadahi aja dalam bentuk puisi karena sukanya itu gitu orang Sunda. Wah, ini kalangan penginjil enggak, ini bukan bahasa pengetahuan ini, bahasa apa lagi gitu. Seperti Plato tidak setuju dengan peran penyair untuk mewujudkan republik apa itu, kayak gitu. Tapi juga misalnya Holle mengusulkan dicetaknya buku-buku bahasa Sunda untuk sekolah-sekolah, ya, kepada atas dana pemerintah kolonial. Itu banyak tantangan juga. Misal dari Kurders, ya, Kurders itu lain lagi urusannya. Sampai-sampai sebetulnya Holle sendiri kan pernah setahu saya mau diberi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Leiden atas jasa-jasanya di bidang penelitian mengenai kesastraan dan bahasa Sunda, tetapi ditentang itu oleh Kurders, ya, dengan alasan ini sampai nggak jadi, kalah suara pengusulnya, dan sampai Holle meninggal itu tidak terrealisasi.
Adapun kalangan wetenschapper seperti misalnya Cornelius Marinus Plaete. Nah, Plaete itu getol sekali mencari naskah-naskah, manuskrip Sunda dalam bahasa Sunda ya, Sunda kuno dari zaman pra-Islam. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dan diolah pengetahuannya untuk mengetahui studi antropologis kayak gitu, apa sih yang ada di pikirannya masyarakat Sunda. Nah, kira-kira itu dikutip sejumlah puisi yang dimuat dalam khususnya majalah majalah Parahyangan. Parahyangan itu adalah nama majalah yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah kolonial ya untuk kepentingan edukasi masyarakat Sunda. Terbitkan oleh Komisi for the Volkslectuur. Kalau sekarang jadi Balai Pustaka itu ya namanya. Dulu namanya Komisi for the Volkslectuur. Berarti Komisi Bacaan Rakyat. Komisi untuk Bacaan Rakyat. Nah, itu menerbitkan majalah namanya Parahyangan dalam bahasa Sunda dan isinya dalam bentuk puisi. Bahkan itu di halaman pertama. Berarti ini. Tahun Ngasta Praja. Ini apa? Tahun mulai memerintah. Ini untuk memperingati ulang tahun Raja Belanda ya. Ini dalam bentuk puisi bahasa Sunda. Terus laporan-laporan juga dalam bentuk puisi di majalah Parahyangan. Laporan jurnalistik kebayang nggak dalam bentuk puisi ya. Laporan jurnalistik apa? Ulang tahun Putri Juliana atau kelahiran keluarga royal family gitu, dituangkannya dalam bentuk puisi di majalah Parahyangan. Dan di majalah ini dimuat puisi-puisi karangan orang Sunda, para intelektual Sunda waktu itu. Nah, Tom mencoba mengidentifikasi tema-tema yang dimuat, tema-tema puisi yang dimuat di dalam majalah itu. Di sini menarik. Ada tema Tom membuat beberapa klasifikasi dari segi subject matter tulisan-tulisan itu. Pertama, klasifikasi yang berkaitan dengan Tuhan. Nah, di sini suara para penyair mengenai Tuhan. Jadi pikiran orang Sunda mengenai Tuhan ini seperti apa. Lalu mengenai kehidupan keluarga, kulik partner, teman hidup. Ya, pernikahan, pacaran dan sebagainya. Lalu mengenai nasib manusia. Ada puisi-puisi yang temanya mengenai nasib manusia. Sampai puisi-puisi yang berkaitan dengan iblis segala itu, makhluk-makhluk di luar manusia, suratan takdir dan sebagainya. Juga mengenai raja-raja. Maksudnya raja Belanda ya. Dan mengenai tugas dharma manusia di muka bumi. Nah, di sini Tom membuat satu klasifikasi bagus sekali. Dia mengidentifikasi apa saja yang dituangkan di dalam puisi itu. Juga tentang alam. Bagaimana sebaiknya manusia memperlakukan alamnya. Gitu ya. Dan tambahannya adalah puisi-puisi di dalam majalah-majalah yang diterbitkan oleh orang Sunda sendiri. Nah, sebagai kesimpulannya Tom menegaskan perubahan ini saya tuliskan di sini sebetulnya ya, di belakang ini. Di Tatar Sunda, puisi selalu menjadi bentuk karangan tempat informasi penting disampaikan. Itu dulu kan. Puisi dihargai, dihormati, bahkan dianggap suci. Pada paruh kedua abad ke-19 yang tadi zaman Hole itu, dan paruh pertama abad ke-20, puisi dianggap sebagai puncak pencapaian orang Sunda terpelajar sampai situ. Tapi kemudian ada pengaruh Belanda yang membuat puisi Sunda menjadi seni. Nah, ini bermula sejak abad 19 usahanya itu. Ketika pemerintah kolonial mendirikan sekolah modern bagi elit Sunda agar memiliki pengetahuan untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
Jadi mungkin ada anggapan, waduh gimana menjalankan pemerintahan dengan puisi, ya mendingan pakai prosa. Nah untuk menjalankan fungsi tersebut yang diperlukan adalah pengetahuan yang tidak diwadahi dalam puisi melainkan dalam prosa. Dan itu mengendap dalam diri elit Sunda. Ya. Dengan kata lain, Belanda mempengaruhi orang Sunda di dalam memiliki pengertian mengenai apa itu sastra, ya, literature. Saya kira itu kira-kira garis besar dari buku yang saya terjemahkan ini. Nah insya Allah atas dukungan Gus Faiz saya lagi menerjemahkan Banten. Ini udah dapat izin juga dari Tom. Ini yang penulisnya yang sama, Wak, untuk menerjemahkan riwayat Karel Holle, salah satu pihak yang dianggap berpengaruh di dalam perubahan persepsi. Kalau kata orang dulu Tuan Hola. Ada juga yang menyebutnya, Wak, Sayyid Muhammad bin Holle. Ada juga. Bukan sorbanan ya. Karena memang Holle sangat linkage sama kebudayaan setempat, mempelajari bahasanya bahkan agamanya, ya. Sehingga oleh orang-orang Eropa sendiri dianggap dia terlalu jauh, ya. Tapi yang positif menganggap Holle luar biasa, sangat berhasil. Nah saya coba terjemahkan, insya Allah akhir tahun ini rampung barangkali, ya, mudah-mudahan. Nah sebagai tambahannya, kenapa saya ditanya sama Gus Faiz, ngapain sih kamu nerjemahin buku ini, Min? Sebagai penutup aja, saya mengatakan bukunya Tom ini menurut saya itu layak dibaca, terutama buat teman-teman yang pernah membaca bukunya Mikihiro Moriyama. Mana tadi? Ini diterjemahkan dari disertasi juga, disertasi Miki di universitas yang sama. Judul aslinya The New Spirit. Cuman uniknya sama dengan kasus Tom. Ini kan baru terbit di Indonesia terjemahannya. Ini juga gini, lebih dulu terjemahannya yang terbit di Jakarta sebelum teks aslinya terbit di Singapura. Ya, The New Spirit. Juga satu lagi ada satu novel dari Hella Hase. Hella Hase ini salah satu novelis terkemuka di Belanda, kelahiran Surabaya. Pernah tinggal di sini, di Jakarta, di Bandung, di Sukabumi. Dan dia menganggap Indonesia adalah tanah airnya. Sehingga novel-novelnya sering bertemakan seseorang yang kehilangan tanah yang dicintainya. Ya. Dia melihat dirinya dengan mengutip sajak Rendra sebagai burung yang terbang dengan sayap terbakar gitu ya, sakit hati ya, kayak gitu. Nah si Hella Hase ini sekarang sudah wafat ya. Bu Hella Hase ini menulis satu roman juga mengenai perkebunan, judulnya Heren van de Thee, para juragan kebun teh. Itu mengenai riwayat Rudolf Kerkhoven, Kang Ujang yang merintis perkebunan teh di Gambung, Ciwidey. Nah itu berdasarkan arsip dokumentasi keluarganya Rudolf Kerkhoven, seorang insinyur lulusan Delft University di Belanda, merintis perkebunan teh di Gambung sampai berhasil. Nah, saya melihat antara Tom, Mikihiro, dan Hella Hase itu ada satu titik yang menyamakan mereka, benang merahnya. Dan kebetulannya memanfaatkan sumber-sumber yang sama, Pak. Bahkan konon, ini kan Tom dan Miki ini satu entragan, satu generasi di Universitas Leiden. Katanya kalau mereka lagi diskusi, kadang-kadang Ibu Hella datang juga terlibat di situ. Bahkan kalau mereka bergurau, Mikihiro itu meneruskan Muhammad Musa, ya temannya Holle. Tom meneruskan Karel Holle. Ibu Hella mencoba, itu saudaranya Holle juga yang merintis perkebunan gambut. Yang satu wadahnya dalam bentuk karya fiksi, novel sejarah, yang satu disertasi. Nah saya berpikir kalau kita teman-teman baca dua buku itu akan jauh lebih keren kalau juga dilengkapi dengan buku ini, karena dua-duanya saling mengisi, ketiga-tiganya saling mengisi gitu. Itu makanya saya coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena yang dua ini udah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Novelnya Hella Hase diterbitkan oleh Gramedia, terjemahannya menjadi Sang Juragan Teh kalau nggak salah. Coba saya lihat
curiga saya terjemahannya dari edisi Inggrisnya, jangan-jangan. Padahal dulu di surat kabar Kompas pernah terbit terjemahannya dalam bahasa Indonesia secara bersambung dari bahasa Belandanya. Saya coba terjemahan yang ini supaya saling melengkapi. Itu aja informasi sementara. Gus Faiz, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mang Hawe, bukunya sangat enak dibaca karena saya pikir juga tidak sampai pada kita ilmu ini kalau tidak diterjemahkan oleh penerjemah yang bagus. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Mang Hawe kan menerjemahkan buku ini, jadi menghantarkan kita kepada untuk memahami apa yang disampaikan oleh si Tom ini kan. Nah, saya ingin tahu pendapat Mang Hawe sendiri ya, sebagai orang yang selama ini memang punya perhatian besar kepada kesundaan. Apa yang diutarakan Tom dalam bukunya itu apa memang seperti itu yang kita pahami hari ini tentang Sunda gitu ya. Karena memang kalau berbicara Sunda kan kadang-kadang tafsirnya sangat beragam gitu ya. Satu hal saja misalnya ketika kita bicara soal etnis saja itu bisa memancing keretakan karena beberapa saudara kita di daerah utara juga kan seperti Cirebon, Indramayu tidak merasa sebagai Sunda pada satu sisi, dan itu berimplikasi juga pada kesepakatan politik seperti ingin membuat atau mengganti provinsi Jawa Barat menjadi provinsi Sunda menjadi ganjalan juga, karena beberapa saudara kita di utara juga nggak mau kalau bikin provinsi Sunda, kita bikin juga provinsi Cirebon, nah gitu kan. Jadinya agak, makanya sampai hari ini kan Kongres Sunda nggak jadi salah satunya karena memang ada persoalan sensitif seperti itu. Nah kemudian apakah kalau tidak salah penamaan Sunda sebagai sebuah provinsi itu pernah digunakan kalau tidak salah ya, tolong nanti dikoreksi oleh Kang Hawe. Tapi kemudian kenapa pada keputusan berikutnya namanya menjadi Jawa Barat gitu kan, tidak mengacu kepada penamaan awal. Terus Tuan Hola yang menarik juga Kang Hawe, karena ini dia itu berperan menjadi dua ini ya, seperti dua jika kujang dua pangadek. Jadi pada satu sisi kan dia pecinta Sunda, budaya Sunda dan sebagainya, dia akrab dengan masyarakat Sunda, dia ahli perkebunan dan sebagainya. Tapi pada sisi lain juga mungkin karena perannya dia sebagai salah satu tangan kanan kepercayaan dari pemerintahan Belanda, dia juga berperan sebagai pelapor yang baik untuk pemerintahan Belanda. Karena beberapa kejadian-kejadian di Jawa Barat misalnya dengan rinci dilaporkan oleh Tuan Hola ini kepada pemerintahan, misalnya tentang potensi pemberontakan Naksabandia segala macam, harus diwaspadai segala macam, dan dia merekomendasikan sejumlah Hola ini untuk masyarakat Sunda khususnya non wae gitu mah. Ya, hatur nuhun langsung wae kan. Wah panginten ieuna komentar ti abdi dibalikeun anu tinu kanu pengker heula ngeunaan ngeunaan nu pasundana terakhir ake aya patalina sareng proses kreatif penerjemahannya. Yang pertama memang betul, jadi Hole itu bukan sekadar planter kebunan, tapi juga dia karena pengetahuannya yang luar biasa mengenai masyarakat Sunda, dia memainkan peran sebagai honorer advisor for inland Saken, penasehat kehormatan untuk urusan pribumi, penasehat. Jadi dia menyampaikan advis kepada Gubernur Jenderal waktu itu seputar masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan penduduk setempat di masyarakat Sunda waktu. Dan menurut buku Tom yang sedang saya terjemahkan ini, mungkin sekitar 200-an surat, lebih ratusan surat ditulis, bukan surat,
Ya surat. Ratusan advis tertulis pernah dibuat Holle untuk Gubernur Jenderal berhubung dengan masalah-masalah menyangkut kehidupan penduduk setempat, dan itu disimpan di Arsip Nasional. Tom sendiri waktu bikin penelitiannya antara lain ke gedung arsip di Jakarta, dan di dalam atau di antara usulan-usulannya itu tentu saja ada yang berkaitan dengan masalah agama. Bahkan menurut Tom di dalam buku ini, di bagian pendahuluannya dikatakan jauh sebelum Snuk Hurkronya menangani masyarakat Aceh, usulan-usulan berkaitan dengan potensi tenaga Islam di masyarakat Aceh dengan bantuan lagi-lagi satu intelektual dari Jawa Barat juga, Pak Raden Haji Hasan Mustafa. Holle sudah lebih dulu menyarankan kepada pemerintah kolonial kurang lebih sama, Pak. Jangan mengganggu orang Islam dalam urusan peribadatan. Yang harus dijaga itu adalah efek politiknya. Kayak gitu. Sebab kalau tidak dijaga, ini ancaman pan-Islamisme kuat sekali. Kira-kira waktu itu zaman Holle. Jadi Holle sebagai orang Belanda berpandangan bahwa, kalau saya tidak salah menafsirkannya, pertama dia melihat sebagai orang Belanda potensi Islam yang sangat besar di dalam menggerakkan atau memberi inisiatif perubahan di dalam masyarakat pribumi. Tetapi ada tendensi atau ada potensi-potensi ini bisa bergerak ke ekstremisme yang dia sebut pan-Islamisme yang bisa merongrong ras and order-nya tata kekuasaan Belanda waktu itu. Nah, saran Holle posisinya itu kira-kira Islam ini yang harus diawasi itu dampak politiknya, tapi jangan coba-coba merecoki urusan peribadatannya, sunatan, nikahan, ngaji, sholat, puasa, bahkan mau naik haji. Bahkan kalau bisa ini difasilitasi, dibantu. Yang harus diawasi itu politik. Nah, Holle berpandangan sama. Jadi sebelum Snuk Hurkronya berpandangan seperti itu, Holle udah lebih dulu sebetulnya. Nah itu. Tetapi berbeda dengan orang Belanda lainnya, terutama kalangan NZP tadi, makanya Betro. Holle berpendirian ya Islam harus diapresiasi. Bahkan oleh penduduk Cikajang waktu itu, Holle itu dianggap bagian dari mereka. Holle itu bukan orang Belanda, tapi jika orang baik, jadi orang seperti kita. Pertama dia pasti nggak berbahasa tepat. Menurut buku Tom yang ini dikatakan ada satu kutipan catatan dari orang sejaman mengenai Holle bahwa he can speak Sundanese fluently as a Sundanese. Jadi jadi dia bisa berbicara bahasa Sunda sepasi orang Sunda. Dan makanya ada satu julukan masyarakat setempat menyebutnya Sayyid Muhammad bin Holle. Dan Holle juga pencitraannya keren, Pak. Pakai topi vest dari Turki. Ada satu foto di sini. Holle berdandan pakai peci Turki, lalu mengenakan batu akik yang dipercaya punya kekuatan gaib, dan pakai jenggotan, Wak, seperti kaum ya seorang salafi atau hijrah itu apa gitu. Dianggap juga ya. Mirip Snuk Hurkronya. Dan jangan lupa Holle kan tinggal bersama adiknya Raden Muhammad Musa. Saya kira dinikahkan. Muhammad Musa sahabat Holle itu kan penghulu besar Garut. Ya, penghulu Garut. Kadinya yang ngurus bidang keagamaan di Garut itu berkawan karib dengan Holle. Dua orang ini jadi sahabat karib sampai mati, Pak. Sampai mati. Jadi Holle mendorong Raden Musa untuk menuliskan karya-karyanya dan membantu publikasinya. Musa memberi masukan mengenai kehidupan masyarakat. Jadi sepertinya pengetahuan Holle mengenai Islam
juga banyak andil dari Raden Haji Muhammad Musa. Dan oleh disampaikan ke Gubernur Jenderal. Ya, terus jasanya yang pertama modernisasi sastra Sunda melalui tangan Raden Haji Muhammad Musa. Yang kedua, Hole itu menerbitkan suatu buku, berkala yang isinya edukasi di bidang pertanian. Namanya Mitra Nutani, sahabat kaum tani, The Vrienden van der Landman. Makanya di monumen Hole waktu dia meninggal itu di Garut, di alun-alun Garut dulu tuh ada monumen itu dijadikan slogan Mitra Nutani itu apa? Vrienden van der Landman. Tapi tahun 40-an kan dihancurkan karena zaman apa itu bergolak, sehingga baru kemudian dipindahin ke Cikajang monumen. Jadi udah nggak ada sekarang. Itu yang pertama, memberikan edukasi dalam bahasa Sunda mengenai budidaya, kultur apa itu, budidaya, pertanian, perikanan dan sebagainya. Juga merintis sekolah kanggo masyarakat Bumi Putra. Sehingga anak-anaknya Raden Musa itu semuanya disekolahkan ke sekolah modern Belanda, bahkan ada yang masuk seminari segala. Dan para putra Muhammad Musa kan atas didikan Hole kemudian menjadi kaum terpelajar pada zamannya, terutama Raden Lasminingrat yang menjadi penerjemah buku-buku dari bahasa Belanda dalam bahasa Sunda, Kartawinata juga saudaranya sebelum menjadi pejabat pemerintahan setempat. Terus apalagi ya, merintis sekolah. Oh iya, tentu saja merintis perkebunan itu sendiri, Pak. Karena katanya tadinya itu di Cikajang itu, Pak, lahannya terlantar, Pak. Terlantar banget, nggak terurus. Nah, Hole coba gimana caranya supaya ini jadi lahan produktif. Dia mau bikin satu plantation, apa itu, perkebunan. Salah satu, nah ini juga ini jasanya Hole. Menurut buku Tom, menurut versinya Tom, dia coba memperkenalkan prinsip terasering, sengkedan. Karena leher itu di lereng apa itu, gunung apa itu, di Cikajang itu kan. Menurut Hole ini tanahnya keren karena lahan gambut banyak itunya, apa humusnya banyak. Cuman ini kan gimana caranya supaya tidak tidak jadi banjir, bikin sengkedan. Iya. Harus bikin pembibitan, rumah pembibitan, dan mencoba memperbaharui hubungan kerja. Nah, sebelum Hole pada zaman VOC itu menurut Tom itu pekerja kaum buruh tani itu sebetulnya on freie Arbeit istilahnya itu, kerja paksa. Jadi nggak jelas, nggak ada aturan yang jelas berapa gaji dari si pekerja ini atas tenaga yang dia sumbangkan. Nah, Hole mengatakan ini harus diubah. Kalau memang kita mau bikin perkebunan yang oke secara perhitungan bisnis modern gitu. Jadi dia ubah menjadi freie Arbeit, kerja merdeka. Nah, kerja merdeka yang dia rumuskan itu pertama, si petani dididik supaya punya kebiasaan bekerja secara teratur. Dari jam berapa sampai jam berapa. Sistem penggajiannya gimana? Dia mula-mula pakai sistem uang muka. Nanti setelah store hasil panen bayar penuh. Lalu disediakan fasilitas. Jadi fasilitas tempat tinggal bagi para buruh perkebunan. Juga fasilitas ibadahnya dan sebagainya. Sampai misalnya gini, waktu Hole pertama merintis perkebunan, dia tuh bingung. Ini kok pekerjaannya kok mandi melulu? Kok suka mandi? Ternyata Hole baru ngerti. Ini peribadatan urusan. Orang harus paling tidak 5 kali cuci muka. Jadi salah satu tindakan yang kemudian dia jalankan, bikin pipa air dari tempat terdekat. Karena itu katanya sumber air waktu itu jauh.
gimana caranya supaya air ngocor ke Cikajang ini, bikin musolanya kayak gitu. Iya. Gitu Pak, sampai sistem kerja diperbarui, tata ruang dan sebagainya. Kemudian jalan, karena salah satu hambatannya kan waktu itu pengangkutan. Katanya Pak, waktu Hole mulai setelah menghasilkan teh, mengirimkan peti hasil panen teh dari Garut ke Batavia bisa jauh lebih lama daripada pengangkutan hasil bumi dari Batavia ke Amsterdam. Karena Sama kerepotannya dari Cikawari yang bawa ke atas ke mobil itu lebih repot, lebih payah daripada dari sini ke Gede Bage. siapa? Itu bisa berbulan-bulan katanya Gus. Karena infrastruktur bermasalah. Nah, jadi bikin usulan jaringan jalan dan sebagainya, kereta api dan sebagainya. Pada akhirnya Cimahi. Jasanya di bidang sastra, pertanian, dan pendidikan. Ya cuman ya itu. Warisannya sekarang tunjukkan yang masih ada dan berkembang. Itu kan perkebunannya namanya waspada Gus. Iya. Perkebunan waspada itu ya Hole. Waspada. Kita juga seperti gambung, masih ada gambung, tapi kan tata kelolanya udah beda. Saya ke Cikajang itu tahun 2000 berapa ya Pak? 2013 mungkin. Gitu. Ya keadaannya tidak seperti yang digambarkan oleh Tom lagi. Tom sendiri juga kecewa juga, katanya dia kirim email ke saya. Dia tahun 80-an ke Cikajang dari Belanda, membayangkan Cikajang kan dilukiskan oleh Van der Stoep ini seperti apa bagian paling beautiful dari apa itu dari Priangan. Ya, Yung-hun melihat ini tanah surgawi. Tom kesana makil, Gusti juga. Kenapa udah erosi? Tom sebetulnya frustrasi juga, kecewa berat. Kok tidak seperti Pepandayan kan? Iya, dekat Papandayan. Iya, Kepandaian. Nah itu kan rentang jaraknya berapa? 150 tahun? Iya. Nah, iya. Nah yang kedua, Pak, saya belum berani dijawabnya Pak soal Pasundan. Karena sebetulnya ada satu lagi buku Tom yang sudah dikirim ke saya. Insya Allah saya lagi ngotot mau terjemahin juga, jauh lebih tebal dari ini. Nanti saya akan ngerepotin Gus Baik lagi. Judulnya ini Vanmu, Aze Vanmu, and Gelukih and Freya and Gelukih Indonesia. Biografi Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir, Haze Vanmu, yang nanti ada kaitannya dengan eksperimen negara Pasundan yang sebentar itu dan juga termasuk soal nomenklatur tadi Pak. Cuma untuk sementara saya terang abdi mah kalau nama resmi provinsi setahu saya West Java sejak dulu. Tetapi nama Pasundan pernah dipakai sebagai satu nama tata negara terutama pada zaman Vanmu. Bukan maksudnya, bukan Pasundannya, apa? Sundanya. Oh Sunda. Sundanya. Pernah nggak? Kalau saya pernah. Oh gini Bang, itu ada beberapa masalah kompleks di dalam ini.